Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi di April 2023 tercatat 0,33% secara bulanan. Penyumbang inflasi April 2023 antara lain kelompok transportasi dengan inflasi 0,84% dengan andil terhadap kenaikan inflasi 0,11%. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi di April 2023 tercatat 0,33% secara bulanan. Perkembangan inflasi sepanjang April ini dipengaruhi oleh momentum Ramadan dan Lebaran serta panen raya. Berdasarkan data BPS, penyumbang inflasi April 2023 antara lain kelompok transportasi dengan inflasi 0,84% dengan andil terhadap kenaikan inflasi sebesar 0,11%. Sementara inflasi makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,34% dengan andil inflasi 0,09%. BPS mencatat, hanya kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,02%. Jika kita lihat menurut kelompok pengeluaran, seluruh kelompok pengeluaran itu mengalami inflasi pada April 2023, kecuali pada kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, di mana di bulan April ini mengalami deflasi. Secara historis, ya, momen hari besar keagamaan itu berpengaruh terhadap peningkatan permintaan barang dan jasa, serta perubahan harga di tingkat konsumen. Dengan perkembangan tersebut, BPS mencatat tingkat inflasi berdasarkan tahun kalender sebesar 1,01% dan inflasi tahun ke tahun 4,33%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah harga bahan pokok masih mengalami kenaikan. Meski demikian, tidak sedikit yang mengalami penurunan. Salah satunya adalah daging sapi. Kini harga daging sapi di pasaran berada di kisaran Rp140.000 per kilogram setelah sempat tembus Rp170.000 per kilogram saat Lebaran. Kenaikan harga minyak goreng usai Lebaran diprediksi masih terjadi di sejumlah daerah. Kenaikan harga biasanya terjadi di H+7 Lebaran karena tidak seimbang dengan supply on demand. Para pengusaha minyak goreng menyebut distribusi yang terganggu akibat arus mudik dan arus balik Lebaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng. Ya, tentunya sangat berdampak besar ya buat kita ya, sebagai pengusaha yang masih menengah ke bawah. Ya, otomatis kalau misalkan harga semakin tinggi, produksi kita sedikit, kita juga memikirkan dampaknya ke karyawan-karyawan juga, paling kayak gitu. Untuk masyarakat juga pasti akan menerima bahan minyak gorengnya yang tinggi juga harganya. Sementara itu, setelah sempat tembus di angka Rp170.000 per kilogram saat Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di ibu kota kini mulai berangsur turun. Saat ini harga daging sapi lokal rata-rata mencapai Rp140.000 per kilogram, atau turun sebesar Rp30.000 dari harga sebelumnya. Meski masih jauh dari harga normal di kisaran Rp110 hingga Rp120 per kilogram, para pedagang menilai harga daging sapi saat ini cukup wajar. Menurut para pedagang, harga daging sapi saat ini menyesuaikan biaya pengiriman dengan harga bahan bakar yang tinggi. Alhamdulillah udah kembali normal di harga 140-an. Kalau khas dalam itu yang supernya itu 150. 155. Kalau 135. Tapi masih berarti ya 140, 45-an lah. Tapi kalau untuk konsumen yang udah biasa warung itu 140. Udah kayak gitu aja, nggak bisa naik-naik, nggak bisa turun lagi. Bisa, tapi dengan proses ya agak lumayan gitu. Tapi kita kan nunggu dari isinya harga BBM itu. Meski demikian, turunnya harga daging sapi tidak dibarengi dengan minat belanja masyarakat. Para pedagang memperkirakan harga daging sapi bisa kembali turun, namun dalam jangka waktu yang panjang, atau jika harga BBM kembali mengalami penurunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.